Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sefri Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang membedah soal manajerial P3K tahun 2023. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan nomor 10 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di channel ini video sebelumnya, yaitu yang part 1. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ke part 2, namun sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya membaca kolom komentar gitu ya. Berarti kalau poinnya 4 harusnya sampai D, itu kok sampai E gitu ya, intinya seperti itu. Benar, untuk P3K tahun ini, untuk manajerial itu pilihan gandanya itu sampai D. Nah, mengapa soal yang kita bahas ini sampai E gitu ya pilihannya, karena memang dari pembuat soalnya itu sampai E gitu ya. Sumber yang saya dapat itu sampai E. Apakah itu menjadi permasalahan gitu ya? Kalau saat ujian mungkin iya gitu akan memang, tapi untuk latihan itu justru bagus gitu kalau menurut saya, karena kita bisa lebih memahami bahwa apabila pengecohnya lebih banyak, kita dapat memilih jawaban yang tepat. Seperti itu ya. Jadi saya harap itu bukan jadi kendala yang serius bagi teman-teman untuk belajar manajerial P3K tahun 2023. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan lagi bahwa ada beberapa aspek yang diukur gitu ya dalam soal-soal P3K ini. Nah, perlu teman-teman ketahui pada soal P3K itu ada kompetensi yang diujikan. Itu yang pertama ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan kompetensi wawancara. Untuk kompetensi teknis itu disesuaikan dengan bidang dari masing-masing gitu ya. Misalnya ada yang guru juga macam-macam, ada guru bahasa Inggris, guru matematik, dan lain-lain. Itu sesuai bidang studinya gitu. Tetapi untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu sama gitu ya. Aspek yang diukur sama. Untuk manajerial itu ada aspek kerjasama, aspek komunikasi, kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aspek yang diukur dalam kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural, ada aspek kepekaan terhadap perbedaan budaya yang dinilai. Kemudian ada kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Nah, itu ada 4 aspek yang dinilai. Kemudian untuk wawancara itu ada 2 yang dinilai, yaitu integritas dan moralitasnya. Seperti itu ya. Silakan teman-teman bisa screenshot atau mungkin di foto terlebih dahulu ya, apabila diperlukan itu supaya menjadi bahan referensi. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita bisa tahu aspeknya, mencari jawabannya pun akan lebih mudah. Seperti itu ya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita lanjut saja ke soal yang selanjutnya, itu nomor 11. Seperti biasa, saya akan memberikan waktu untuk teman-teman membaca dan memilih jawaban, kemudian kita bahas. Silakan untuk nomor 11, bisa teman-teman baca selama 15 detik dan tentukan jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, saya rasa cukup ya untuk soal nomor 11. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. Ada A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. Sebentar. Pensil belum aktif ini. A. Kemudian yang B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. Yang C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Nah, menurut teman-teman kira-kira apa jawaban yang paling tepat gitu ya? Yang paling tepat, yang skornya paling tinggi.
Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Gitu ya. Di sini kan pertanyaannya, pilih sesuatu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat pekerjaannya. Di sini cari yang memang memiliki jiwa challenging gitu ya, ingin berkembang gitu, jangan di zona nyaman gitu. Nah kalau yang lainnya ini kan kebanyakan di zona nyaman gitu ya. Nah ini nih, apalagi ini nih yang D dan E ini nih menjadi kurang produktif. Nah ini negatif ya, negatif. Sudah jelas berarti bukan yang ini. Kemudian yang ini juga melakukan negosiasi, meminta keringanan gitu kalau target dari tempat kita bekerja itu terlalu tinggi gitu, nawar gitu, ini jangan juga. Nah ini yang A, saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan kepada saya. Kemudian yang B, saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. Nah untuk poin yang 3 gitu ya, kalau menurut pandangan saya itu yang ini nih, yang A. Mengapa yang A? Karena di sini juga sesuai target gitu, sesuai target tapi ya aman saja gitu, zonanya zona aman. Nah kalau yang saya ini kan ketika ada tantangan justru ingin berkembang, itu lebih bersemangat. Seperti itu. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke soal yang nomor 12. Baiklah, untuk soal nomor 12, pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda gitu ya. Kira-kira apa nih pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda? A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha sulit apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. Yang E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mengapa yang C? Di sini juga sama gitu, challenging gitu ya, menghadapi tantangan itu, walaupun sulit tetap berusaha gitu, apapun tugas yang dia bilang itu tetap berusaha dulu. Kalau yang A itu bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya. Nah di sini tidak punya bukan integritas, apa, tidak punya ideologi gitu ya, tidak punya ideologi, ngikut temen. Nah ini yang jangan gitu ya. Yang B, saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Lembur gitu, apakah lembur bagus itu? Artinya ketika lembur, bisa jadi di sini ketika lembur itu si pekerja itu tidak mampu memanage waktunya ketika jam kerja dengan baik gitu, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kemudian yang poin 3 yang mana? Poin 3 itu yang E gitu menurut saya. Mengapa yang E? Karena di sini seperti tadi gitu, sesuai dengan prosedur gitu ya. Di sini positif, sesuai dengan prosedur yang umum telah dilakukan. Artinya di sini tidak melanggar apapun gitu ya, tapi tidak ada usaha lebih gitu ya. Nah di sini kan sesuai yang umum gitu. Artinya kalau ada yang sesuai yang agak tidak umum itu apa gitu? Ada tugas yang sulit misalnya, kan tidak umum. Nah di sini bisa jadi akan mengeluh dan lain-lain. Seperti itu cara pandangnya terhadap soal nomor 12. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 13. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu. Baiklah, di soal nomor 13. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang, nah ini dimintai sudut pandang gitu ya. Ketika bekerja, rekan-rekan kerja saya itu menilai saya sebagai karyawan yang seperti apa gitu. Apakah A. Selalu ceria dalam bekerja, B. Menyukai target yang menantang, C. Rasional dalam menetapkan target, D. Semangat dalam menjalankan tugas, E. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Nah kalau di kehidupan nyata biasanya yang digembar-gemborkan itu ya, itu yang E biasanya. Tetapi kalau dalam soal ini jawaban yang paling tepat itu yang poinnya paling tinggi itu yang B.
alasannya sama gitu ya, seperti soal nomor 11 dan 12 tadi, ada tantangannya gitu ya di sini. Artinya ketika ada tantangan itu uh, ada keinginan untuk berkembang gitu. Karena tanpa adanya tantangan kita ya akan lama atau sulit untuk berkembang. Kemudian mana yang mendapat poin 3 yang D? Karena di sini ada rasa semangat gitu ya ketika mengerjakan tugas gitu ya dari atasan itu semangat. Seperti itu, langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 14. Baiklah, di soal nomor 14 ini, ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan, nah, di sini diberikan simulasi gitu ya. Kalau misalnya kita bekerja, kemudian atasan memberikan tugas yang sulit, nah saya akan bagaimana gitu. Apakah saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan? Pas B, seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya. C, sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D, saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali. E, saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi dalam bekerja. Nah, jawabannya mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, di sini kan ketika diberi tugas itu ya, kita itu menganggap sebagai dorongan gitu ya, sebagai dorongan atau motivasi untuk menjadi lebih baik. Upgrade gitu ya. Di sana itu ada rasa ingin berkembang lebih baik lagi gitu. Ini yang memiliki poin 4. Kemudian yang poin 3 mana gitu. Nah, yang poin 3 itu yang E. Menganggap tugas sulit itu sebagai hal yang biasa dihadapi dalam bekerja. Artinya di sini menerima gitu ya, menerima tugas tersebut walaupun sulit gitu, karena ya sudah tanggung jawab dalam bekerja. Seperti itu. Untuk soal-soal ini pendek-pendek ya, tadi dari nomor 11 sampai 14. Dan tidak begitu membingungkan, itu pengecohnya tidak terlalu banyak karena soalnya cenderung pendek. Nah, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 15. Baiklah, untuk soal nomor 15 ini, ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya akan lakukan adalah, kalau diberi tugas yang sulit, saya akan melakukan apa? Apakah A, saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan, B, saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya, C, saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal, D, saya berusaha menyelesaikan namun jika belum berhasil maka saya tahu batas kemampuan saya. Atau yang E, saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki, jika belum berhasil saya akan mencoba lagi. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang poinnya paling tinggi? Yang poinnya paling tinggi adalah yang E. Nah, di sini kan sifatnya itu positif gitu ya. Di sini mengerahkan segenap kemampuan, artinya ya semaksimal mungkin gitu ketika ada tugas dari bidang yang sedang dikerjakan gitu ya, kerja di suatu tempat, kita harus mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki. Kalau gagal bagaimana? Ya, kalau belum berhasil ya mencoba lagi. Artinya di sini tidak menyerah gitu ya. Kalau yang A ini kan menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah atasan, betul gitu ya. Memang ya namanya tugas itu harus diselesaikan. Kemudian yang B, menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan saya. Ya memang harus seperti itu. Kemudian yang C, saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah. Nah ini nih justru ada negatifnya gitu ya. Pilih-pilih gitu, milih yang mudah biar kelihatan hasilnya maksimal gitu ya, karena mengerjakan yang mudah ya lihat maksimal. Kemudian yang D, saya berusaha menyelesaikan namun jika belum maksimal maka saya tahu batas kemampuan saya. Nah di sini menyerah gitu ya, pas sudah tahu batasnya ya menyerah gitu, tidak mencoba lagi. Lalu mana jawaban yang memiliki poin 3? Nah jawaban yang memiliki poin 3 itu yang A.
Mengapa bukan yang B gitu ya? Nah, kalau yang A ini kan ada kemungkinan juga menggunakan segenap kemampuan gitu. Nah, kalau yang ini uh, sesuai batas kemampuan saja gitu ya, tidak maksimal gitu ya. Ada limit-limit tertentu yang dibatasi oleh diri sendiri. Seperti itu perbedaannya. Kalau yang C dan D ini sudah jelas gitu ya. Ada hal-hal negatifnya. Ini milih pilih. Kemudian yang ini ada menyerahnya gitu. Kalau udah merasa, aduh, udah capek nih gitu misalnya. Secara batas fisik saya sudah maksimal, akhirnya menyerah gitu ya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 16. Baiklah, untuk soal nomor 16 ini, ketika menghadapi kegagalan, saya akan apa nih kalau gagal gitu ya? Kira-kira apa nih? Apakah A, saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B, saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C, saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain. D, saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. E, saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 16 ini adalah yang B. Artinya ketika kita gagal gitu ya, kita hadapi kegagalan dalam satu misi misalnya, kita langsung ini, kita segera bangkit dan memperbaiki kelemahan gitu. Di sini ada evaluasi dan proyeksinya gitu ya. Kita mencari tahu kelemahannya, kemudian diperbaiki. Sehingga di sini poinnya yang paling tinggi karena tidak menyerah, kemudian memperbaiki. Kemudian mana yang memiliki poin 3? Kalau menurut saya yang memiliki poin 3 itu yang E. Mengapa yang E? Nah, yang E sebenarnya mirip gitu ya dengan yang B gitu, mau bangkit kembali, tetapi di sini butuh orang lain gitu ya, butuh teman atau keluarga yang mendukung, memberikan support gitu. Mengapa yang E bukan yang paling tinggi? Karena di sini memiliki kelemahan gitu ya. Kalau misalnya teman atau keluarganya sedang sibuk gitu ya, tidak memiliki kesempatan, artinya akan membutuhkan waktu lama lagi untuk bangkit dan memperbaiki diri gitu. Kemudian yang A ini ya udah pasrah gitu ya. Yang C di sini juga pasrah gitu, malah minder nih melihat orang lain dan merasa lebih buruk. Kemudian yang D membutuhkan waktu lama. Nah, ini biasanya buang-buang waktu gitu, keburu tua nanti kalau butuh waktu lama. Misalnya ada satu kegagalan butuh untuk recovery-nya untuk bangkit lagi butuh 10 tahun ya kan kelamaan gitu ya. Semoga dapat dipahami gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Baiklah, di soal nomor 17 ini, jenis tugas yang paling saya sukai adalah kira-kira apa nih? Yang paling suka? Apakah yang sulit dan menantang atau B yang tidak menyulitkan saya, yang C sesuai dengan kemampuan saya, yang D sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya, yang E tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Nah, untuk jawaban yang poinnya paling tinggi adalah yang A gitu ya. Alasannya seperti soal-soal tadi nomor 11, 12, dan 13 gitu ya. Butuh tantangan untuk berkembang. Di sini tuh butuh tantangan gitu ya supaya berkembang. Mau ditulis tapi pensilnya susah. Ya, jadi intinya itu ya. Intinya kalau di sini ada sulit dan menantang, ada tantangan. Nah, tantangan itu tujuannya apa? Untuk lebih berkembang lagi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Kemudian mana yang memiliki poin 3 gitu ya. Yang memiliki poin 3 itu yang C. Diberikan tugas sesuai dengan kemampuan gitu ya. Nah, di sini positif, tetapi ya sudah sampai situ saja, tidak berkembang. Seperti itu. Baik, langsung saja ya, karena soalnya pendek-pendek ini ya, supaya semoga lebih mudah dipahami. Gitu. Langsung saja ke nomor 18.
Baiklah, nah ini soal nomor 18 cukup panjang ya. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambal butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot, juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini ada ada permasalahan gitu ya, mau berangkat tes seleksi P3K misalnya. Nah, di perjalanan itu bannya pecah gitu ya. Sedangkan jaraknya itu masih 2 km. Kemudian untuk ditambal itu butuh waktu 10 menit. Nah, di sekitar tuh tidak ada ojek. Naik angkot butuh waktu 10 menit. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan di soal nomor 18 ini dengan deskripsi permasalahan ini? Apakah yang A, saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot? B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. D, saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E, saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi itu yang C. Mengapa yang C gitu ya? Nah, karena di sini nih dengan deskripsi soal yang ada, di sini tuh kendala-kendalanya itu ada angkot gitu ya, butuh waktu, nambal butuh waktu, tukang ojek tidak ada. Gitu. Di sini tidak dijelaskan bahwa kita itu tidak punya teman gitu ya, jaraknya sudah dekat sehingga di sini opsi yang terbaik itu ya motornya dititipkan dulu, kemudian kita nelpon temen nih minta dijemput kan dekat nih 2 km. Seperti itu. Untuk yang A gitu ya. Menuntun motor ke bengkel kemudian nah ini malah double lagi nih. Dituntun itu ya lama, kemudian naik angkot lama lagi. Kemudian yang B, saya akan menentukan motor ke penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. Nah, ini naik angkot juga butuh waktu seperti yang sudah dijelaskan. Yang D, saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Nah, kan nambal bannya itu 10 menit sudah dijelaskan ya. Kemudian yang E, saya akan membatalkan ikut les. Nah, ini menyerah nih. Yang E ini parah, ini malah menyerah karena sudah pesimis duluan gitu ya. Kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat untuk mendapatkan poin 3? Kira-kira mana nih? Apakah yang A, B, atau D? Kalau yang E tidak mungkin ya. Kalau menurut saya, untuk jawaban yang memiliki poin 3 itu yang D gitu ya. Ya udahlah ditempel saja sekalian gitu ya, karena supaya motornya selesai gitu, tidak bolak-balik nanti ngambil lagi ke bengkel dan lain-lain. Jadi di sini nih ya karena ada kemungkinan ya tambal ban, kalau skill tambal bannya bagus di sana ada kemungkinan lebih cepat. Nah, seperti itu. Sehingga ini memiliki poin 3. Kita lanjut ke soal nomor 19, masih ada 2 soal lagi untuk video kali ini sampai dengan nomor 20 ya. Silakan bisa dibaca dan pilih jawaban terlebih dahulu di soal nomor 19. Baiklah, untuk soal nomor 19. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan... Nah, kira-kira apa nih? Kalau diberi tugas, nah tugas itu nanti akan menentukan nih bonus kita berapa. Apakah besar atau tidak? Kira-kira apa nih? Apakah A, berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. Yang B, berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. C, berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki. D, berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. E, bekerja seperti biasanya karena tidak ada yang mengatur. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena
Karena di sini berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Untuk poin 4 itu kan B, B ya. Kemudian yang poinnya 3 yang mana? Yang poinnya 3 itu yang A. Ya. Apa yang A? Karena di sini nih positif biasa kuat tenaga. Nah, sayangnya alasannya itu agar mendapatkan posisi orientasinya itu pada uang ya, terlalu pada uang. Di sini ada kemungkinan menggunakan cara-cara yang tidak sehat, misalnya dengan korupsi waktu, korupsi menggunakan bantuan orang lain dan lain-lain itu ada di sini dan karena tidak dijelaskan. Kalau ini kan menggunakan cara yang sehat, artinya menggunakan aturan dan norma yang tepat. Seperti itu. Kita lanjut soal terakhir nomor 20. Baiklah, soal nomor 20. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lambat. Sehingga sebagai temannya, tindakan saya kira-kira apa nih? Kalau kita kerja nih punya teman tapi menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya itu lambat gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah A, menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya? B, menegur cara kerjanya yang lambat karena menghambat kerja orang lain? C, membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri? D, menghindari agar tidak berada di satu tim dengannya karena berpotensi melihat mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Kira-kira mana nih yang memiliki poin paling tinggi? Yang memiliki poin paling tinggi itu yang mengingatkannya gitu ya, mengingatkan di sini kan. Kalau beliau itu pola kerjanya ada yang kurang baik gitu ya. Kemudian kita menawarkan bantuan. Di sini ada actionnya gitu ya, ada aksinya. Jangan hanya ini nih yang B menegur saja gitu ya. Menegur, "Hai kamu kerjanya lambat." Sehingga menghambat, ya udah aja menegur tanpa ada aksi apapun. Yang ada di sini tuh akan menimbulkan dendam dan lain-lain gitu ya. Kemudian ini membiarkan apa yang terjadi gitu. Nah, ini pasrah gitu ya. Yang D menghindar. Nah, ini di bawah pasrah nih malah menghindar gitu. Mana yang kira-kira memiliki poin 3? Yang memiliki poin 3 itu yang A. Mengapa yang A itu poinnya tidak 4 gitu ya? Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya gitu. Karena di sini hanya tiba-tiba saja nih membantu. Misalnya kita punya teman beliau kerjanya lambat. Secara tiba-tiba kita sini saya bantu gitu ya. Nah, teman tersebut tidak tahu ya mengapa dia tiba-tiba dibantu gitu. Nah, sedangkan yang ini kan mengingatkan gitu, diberitahu gitu bahwa dia itu ada yang salah dengan pola kerjanya sehingga menghambat. Seperti itu untuk soal nomor 20, semoga dapat dipahami. Demikian ya untuk video kali ini, video part 2 untuk pembahasan soal manajerial P3K 2023. Semoga dapat bermanfaat. Silakan teman-teman dapat subscribe channel ini, kemudian bagikan kepada orang lain supaya lebih bermanfaat gitu ya. Apabila punya grup gitu ya, bisa dibagikan supaya teman-temannya juga dapat belajar bersama gitu. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada perbedaan pendapat supaya kita bisa diskusi, bisa ditulis melalui kolom komentar. Kemudian saya juga memiliki gitu ya rekomendasi tryout secara daring online ya, yang bisa teman-teman buka linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa follow Instagram saya @irfestayadi. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya part 3 gini. Masih ada 2 part lagi dan video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.